Ya, kembali dalam bincang hari ini Jogja TV, kami menghadirkan sejumlah narasumber dalam serap aspirasi serasi bersama Parampara Projo Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, tadi saya sekarang beralih ke Pak Siswanto, Pak Dr. Andes Siswanto. Pak Sis, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana dari Dinas Pendidikan DIY itu mengacu pada Sisdiknas dan kemudian menambahi dengan pendidikan berbasis budaya. Ada 3 tadi ya, ada pendidikan nilai luhur, kemudian artefak dan adat istiadat. Kemudian dari Prof. Sunartini Absoro tadi juga menyampaikan betapa penting pondasi pendidikan keluarga itu dalam pendidikan karakter anak-anak kita. Nah, Bapak sebagai penggiat Dewan Pendidikan DIY yang saya tahu sekian lama konsen di situ, langsung saja Pak Sis, kritik Dewan Pendidikan atau catatan Dewan Pendidikan selama ini terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di DIY seperti apa? Yang pertama harus dijernihkan dulu ini. Ya. Pendidikan itu berbeda dengan pengajaran. Itu dulu. Ini harus dipahami dulu. Dinas itu nggak mungkin ngurusi pendidikan semua. Karena pendidikan kalau menurut Ki-Hajar kan ada di keluarga, masyarakat dan sekolah. Ya, tapi saya akan memakai yang URI aja. Ada mikrosistem tadi Bu, mikrosistem itu ada nuclear family itu yang paling inti. Terus kemudian ada mesosistem di atasnya. Nah ini kebijakan-kebijakan yang sering merusak itu di situ gitu. Kemudian di atasnya lagi ada ekosistem lalu makrosistem. Nah, makrosistem itu sebenarnya nilai-nilai Indonesia yang ini gagal diterjemahkan sampai ke bawah karena kegagalan ekosistem. Untuk memahami makrosistem diterjemahkan ke dalam mesosistem. Sekolah-sekolah dinas itu kan hanya menjabarkan kebijakan dari pusat. Nah, sekarang pertama pendidikan dan pengajaran harus dipisahkan. Tempatnya Pak Rayoni lebih berurusan dengan pengajaran. Pengajaran. Ya kan? Nah, pendidikan benar Bu. Keluarga itu adalah inti, jujur saja sekarang. Orang-orang Jawa di Jogja, asli Jogja, cenderung mengajar anaknya pakai bahasa Indonesia. Dan sekarang ini lebih parah lagi di seluruh Indonesia. Budaya bahasa-bahasa lokal itu hampir punah oleh bahasa Indonesia, padahal kan bukan itu. Indonesia itu ada karena keragaman budaya-budaya ini. Bahasa, di dalam bahasa itu ada nilai-nilai. Ya. Nah, jadi kalau kritik saya, kita memang sudah tercabur dari akarnya. Dari mana itu mulai modernisasi? Langkah Jadi, pembenahannya seperti apa Pak Sis? yang benar adalah kalau orang Jawa ya tidak lepas dari akarnya. Contoh, anak-anak yang kecil-kecil sekarang apakah tahu apa yang dulu diacak-acakan? Ada satu pagar di Jogja itu, yang gampang aja, ojo dan tansah. Ojo dumeh, ojo gawi sengsaraning liyan, ojo darbe marang liyan. Demikian banyak ojo. Lalu tansah gawe pebecikan. Ini positif dan negatif. Siapa yang memberikan itu? Itu yang nuclear family tadi. Yang dikatakan ibu benar, bahkan di dalam menyusui nggak ada. Ibu-ibu menyusui berharap anakku jadi maling sing top gitu, nggak ada. Nggak ada. Ini Pasti doanya baik-baik. Selalu punya gegayuan yang positif, itu nggak ada. Nah, itu hilang. Jadi, pertama yang harus dipahami dulu Bu, surga di telapak kaki ibu itu benar. Ibu adalah pendidik terbaik yang ada. Itu yang sekarang hilang. Saya senang ya dengan UUK ini, dengan para praja. Mudah-mudahan Bu, harapan saya, ada kebijakan-kebijakan yang bisa diturunkan ke dinas gitu. Dinas nggak mampu berpikir seperti itu Bu. Saya catat Pak, Oh, harus. nanti kami sampaikan. Harus, Yang Bu. berwenang. Jadi pertama, ibu-ibu harus tahu persis hakikatnya sebagai ibu. Itu dulu. Bahwa ibu adalah pendidik yang baik. Di dalam mendidik harus menggunakan bahasa Jawa. Karena di dalam bahasa Jawa itu ada nilai-nilai.
yang tersampaikan kepada anak. Tata krama sopan santun yang diucapkan Pak Royo tadi benar, tapi kan itu di awang-awang. Nah, kita berbicara yang Praksis sehari-hari. yang menginjak bumi gitu. Jadi masalahnya di mana? Ya ini, kita tercabut dari akarnya, itu satu. Yang kedua, berani nggak? Dan saya yakin Pak Royo nggak berani. Kenapa, Pak? Oh pasti Pak, yang disaksikan semua. Jadi, berani nggak pendidikan di Jogja dari TK sampai dengan kelas 3 dengan bahasa Jawa? Dah. Maka saya selalu bertanya kepada para pelajar, Mbak Riri, kalau kita punya UUK, itu ada nggak lex specialis, Untuk pendidikan. derogat, lex generalis? Ada nggak? Itu aja dulu. Selama kita tadi kan seperti Pak Royon, Kurnas dan sebagainya, Ini lex ya generalis. sudah, Jogja itu nggak ada bedanya dengan yang lain. Keistimewaan itu nggak ada. Ya. Maka kalau mau berbeda ya lex spesialnya di mana? Jogja di bidang budaya. Nah, budaya dan pendidikan yang kedua, ini kan nggak bisa dipisahkan. Tadi ketika ibu berbicara tentang bayi dari anak ya, sampai besar, 0 sampai 3 itu sensornya belum bekerja. Tapi begitu 3 ke atas, ini sensornya mulai bekerja. Nah, disinilah mulai pembudayaan anak. Nah, sampai dengan 7 tahun, makanya tadi kan saya mengatakan sampai dengan 7 tahun, lalu sampai kelas 3, anak-anak itu diajari bahasa Jawa, komunikasinya dengan bahasa Jawa. Di mana komunikasi itu ada toto kromo, adat istiadat, ada semua di sana. Nah, maka kalau itu bisa untuk Jogja, TK sampai dengan itu baru keistimewaan. Bukan berarti nanti lalu Jogja itu Jawa, bukan. Nanti Sumatera, Batak, atau Padang pun yang menggunakan bahasa Padang. Itulah Hankamnas sebenarnya. Ye. Betul nggak Pak Sabda? Baik, masih tahan dulu ya. Mungkin nanti sebelum saya minta Prof. Hermin, tanggapannya Pak tadi ditantang berani apa tidak itu. Mungkin bisa digabung. Secara teori dan konsep memang seperti itu. Jadi untuk TK SD kelas 1 itu menggunakan bahasa ibu. Jadi saya kira saran Pak Sis ini tantangan yang mesti harus dilaksanakan. Ya, saya kira seperti itu. Jadi memang untuk TK SD itu harus diperbanyak dengan komunikasi dengan bahasa Jawa. Meskipun barangkali 1-2 ada bahasa Indonesia, tapi diwarnai lebih banyak pada bahasa Jawa. Saya kira itu bagus itu dan memang itu Porsinya mungkin perlu ditambah. Bahasa Indonesia sudah mulai kelas 4. ya. Ya. Ye. Baik, nanti kita sambung lagi Pak Sis dan Pak Royo. Sekarang saya beralih ke Profesor Dr. A.M. Hermin Kusmayati. Bu Hermin. Bu Hermin. Profesor itu selalu merendah gitu. Bu Hermin, tadi kita sudah sama-sama mendengar dan saya kira kata kunci yang menarik dari Pak Sis tadi adalah apa yang lex spesialis, pendidikan lex spesialis di DIY ini secara kita menyandang daerah istimewa. Artinya kalau pendidikan di DIY ini tidak memiliki yang lex spesialis sama dengan daerah lain, kira-kira kan begitu. Betul. Mungkin selama ini Bu Hermin yang juga berkecimpung dalam dunia pendidikan itu sudah memiliki catatan-catatan yang penting. Monggo Ibu. Satu hal Pak dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu yang saya boleh bertanya juga ya di sini. Boleh. Bagaimana ya Pak, tadi belum disinggung mengenai sesuatu yang diteladankan. Itu kayaknya juga penting ya Pak ya. Misalnya Pak, kepada anak diminta, bidang saya tari ya Pak. Ayo, kamu hari Minggu latihan menari. Ayo, kamu les ini, kamu les ini. Tapi di rumah, ibu-ibu muda misalnya, Mbak, ya, berlatih Zumba malah Pak. Senam yang begitu. Kan nggak nyontoni Pak. Jadi pertanyaannya apa? Begini, bagaimana juga keteladanan itu dibumikan Pak? Tadi kan Bapak mengatakan bagaimana membumi dengan budaya, ini kelas 1 sampai 3. Tapi 1 sampai 3 anak-anak, ayo belajar bahasa Jawa misalnya di sekolah. Tapi Bapak Ibu yang memang terpelajar ya, well educated, lalu berbicara dengan antar suami istri itu berbahasa Inggris. Atau yang lulusan lain berbahasa begitu Pak, lulusan dari luar. Ini bukan mengada-ada, saya menemui betul seperti itu. Bagaimana jadi Pak saran kepada Ya, mereka? kembali saja. Maka tadi sudah dimulai kan Bu ya. Iya. Nuclear family di mikrosistem itu luar biasa penting dalam kesuksesan pendidikan anak nanti.
Ya, itu yang pertama. Ya. Orang tua harus paham bahwa orang tua itu sebagai pendidik. Orang tua sekarang itu keliru kok, Bu. Bagaimana, Pak? Karena tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan. Yang dikira pendidikan itu adalah sekolah. Oh, itu salah besar. Udah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana, nah ini, Iya. membudayakan itu supaya dipahami oleh orang tua. Itu yang menjadi persoalan. Orang tuanya rusak, anaknya mesti rusak, Bu. Tak jamin itu sudah. Oleh karena itu Pak, saya juga mengancukin jempol 2 pada beberapa ibu, beberapa bapak atau pamannya yang dalam lingkup kecil aja Pak. Anaknya ingin belajar menari, lingkup saya kecil tari ya Pak. Ibunya itu ikut menari. Ibu-ibu muda itu. Bapak-bapak muda ikut menari Pak. Lalu anak-anak itu juga ikut terbangun di dalamnya. Tapi tidak banyak Pak yang begitu. Hanya mungkin saya sedikit meluruskan ya Bu ya. Iya, bagaimana? Menari itu, Iya. gamelan dan sebagainya, Iya. bukan berarti hanya sekedar budaya loh Bu. Di Bukan. dalam proses pendidikan itu mencerdaskan anak loh Bu. Betul Itu Pak. sudah ada analisisnya Bu. Betul Pak. Justru itulah yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan Indonesia itu adalah kumpulan dari puncak-puncak peradaban yang ada di Indonesia. Nah itu, maka jangan direduksi dulu bahwa nari, gamelan atau kesenian itu seakan-akan budaya ansih. Tetapi dia itu bagian dari pendidikan untuk kecerdasan anak-anak itu. Saya akan contohkan eksplisit nih Bu. Anak saya itu menari semua Bu, mocopatan. Iya. Sekarang dia mengambil PhD di UK. Itu saya mengatakan bahwa itu bukan berarti tidak ada hubungannya. Ada Pak. Pasti. Nah, Tidak umum-umuan ya Pak. Anak saya juga begitu. Jadi Ya, baik. Seru sekali ya Mas Ya, Hasto ya. betul, Reza. Oke, tapi kita tahan dulu Bapak, Ya. Ibu, Nje. Kita masih mengundang para pemirsa di rumah untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0274 451 666 dan 451 666. Kami akan kembali lagi sesaat lagi setelah pariwara berikut ini.